Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asana Nadia dengan 3 digit NIM terakhir 135. Di sini saya akan membahas tentang teori perkembangan moral oleh Jean Piaget dan Kohlberg. Moral adalah seperangkat prinsip atau nilai yang membedakan antara tindakan yang dianggap benar dan salah. Moral mencakup norma-norma dan etika yang dipegang oleh individu atau masyarakat mengenai perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Moral biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, agama, pengalaman pribadi, dan pendidikan. Sedangkan perkembangan moral adalah proses di mana individu mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep moral dan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip moral dalam situasi kehidupan nyata. Beberapa teori terkenal tentang perkembangan moral, diantaranya adalah teori Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg. Perkembangan moral berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sosial, pengalaman, dan refleksi pribadi. Teori perkembangan moral Piaget. Jean Piaget merupakan seorang psikolog perkembangan terkemuka, mengembangkan teori perkembangan kognitif yang mencakup pemahaman tentang perkembangan penalaran moral pada anak-anak. Menurut Piaget, perkembangan moral anak-anak berkaitan erat dengan perkembangan kognitif mereka. Ia berpendapat bahwa struktur dan kemampuan kognitif berkembang terlebih dahulu, dan keterampilan kognitif ini menentukan kemampuan anak dalam berpikir tentang situasi sosial dan moral. Piaget mengusulkan bahwa perkembangan moral berlangsung dalam tahap-tahap yang dapat diprediksi, bergerak dari penalaran moral yang sangat egosentris menuju suatu sistem yang mencerminkan keadilan berdasarkan kerjasama dan timbal balik. Berikut adalah tahap-tahap perkembangan moral menurut Piaget. Yang pertama, ada moralitas heteronom. Moralitas heteronom adalah tahap-tahap awal dalam perkembangan moral anak-anak menurut Jean Piaget, di mana mereka memandang aturan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah, ditetapkan oleh otoritas eksternal seperti orang tua atau guru. Dalam tahap ini, anak-anak mematuhi aturan karena takut akan hukuman dan tidak mempertimbangkan niat dibalik tindakannya. Ciri-ciri dari moralitas heteronom, yang pertama ada aturan dianggap tetap dan tidak bisa diubah. Yang kedua, anak-anak mematuhi aturan karena takut akan hukuman. Yang ketiga, pemikiran bersifat konkret dan kaku. Yang ketiga, tidak ada pemahaman tentang niat atau konteks dibalik tindakan. Contohnya, seseorang anak berusia 5 tahun diberitahu oleh gurunya bahwa berlari di dalam kelas adalah salah. Ketika anak tersebut melihat teman sebayanya berlari di dalam kelas, ia segera melapor kepada guru tanpa mempertimbangkan mengapa temannya berlari. Misalnya, apakah temannya terlambat atau ada situasi darurat. Anak ini hanya berfokus pada fakta bahwa berlari di dalam kelas melanggar aturan dan harus dihukum. Yang kedua ada moralitas otonom. Moralitas otonom adalah tahap lanjutan dalam perkembangan moral anak-anak, di mana mereka mulai memahami bahwa aturan adalah hasil kesepakatan sosial yang bisa diubah dan bahwa penting untuk mempertimbangkan niat dan konteks dalam menilai tindakan. Anak-anak pada tahap ini mulai berpikir lebih abstrak dan melihat aturan sebagai panduan yang fleksibel. Ciri-ciri moralitas otonom, yang pertama ada aturan dianggap sebagai hasil kesepakatan sosial dan bisa diubah. Yang kedua, pertimbangan terhadap niat dan konteks di balik tindakan. Yang ketiga, ada pemikiran lebih abstrak dan fleksibel. Yang keempat, kesadaran bahwa hukuman harus sesuai dengan pelanggaran. Contohnya, pada seorang anak berusia 11 tahun mengetahui bahwa teman sekelasnya membawa mainan ke sekolah, yang sebenarnya melanggar aturan sekolah. Namun, setelah mengetahui bahwa temannya membawa mainan itu untuk menghibur siswa lain yang sedang sedih, anak ini memutuskan untuk tidak melaporkannya kepada guru. Anak tersebut mempertimbangkan niat baik temannya dan konteks situasinya, serta memahami bahwa aturan sekolah bisa fleksibel dalam situasi tertentu. Piaget menekankan bahwa perkembangan moral anak tidak hanya dipengaruhi oleh interaksi dengan orang dewasa, tetapi juga oleh interaksi dengan teman sebayanya. Melalui permainan, diskusi, dan negosiasi dengan teman sebaya, anak-anak belajar tentang keadilan, kerjasama, dan pentingnya aturan yang adil. Pengalaman-pengalaman ini membantu anak-anak untuk berpindah dari moralitas heteronom ke moralitas otonom. Selanjutnya ada teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg merupakan seorang psikolog Amerika yang mengembangkan teori perkembangan moral yang berfokus pada bagaimana individu berkembang dalam pemikiran moral mereka melalui serangkaian tahapan yang dapat diprediksi. Teori Kohlberg merupakan perluasan dari karya Jean Piaget dan terdiri dari 3 tingkatan utama yang masing-masing dengan 2 tahap. Tingkatan yang pertama ada prakonvensional. Pada tingkat ini, moralitas didasarkan pada konsekuensi fisik dari tindakan dan kebutuhan pribadi. Tahap pertama,
Ada orientasi hukuman dan ketaatan. Biasanya terjadi pada anak-anak di bawah usia 9 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman. Moralitas mereka didasarkan pada kepatuhan terhadap otoritas. Contohnya, pada seorang anak tidak mencuri kue dari dapur karena takut dimarahi atau dihukum oleh orang tuanya. Tahap yang kedua, ada orientasi kepentingan pribadi yang terjadi pada anak-anak hingga usia remaja awal. Pada tahap ini, anak-anak memahami bahwa aturan dapat dipertukarkan jika bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Mereka bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan pertukaran keuntungan. Contohnya, pada seorang anak membantu temannya dengan harapan bahwa temannya akan membantunya kembali di lain waktu. Tingkatan yang kedua, ada konvensional. Pada tingkat ini, moralitas didasarkan pada norma sosial dan harapan dari keluarga, kelompok, atau masyarakat. Tahap ketiga, ada orientasi kesesuaian interpersonal, terjadi pada usia remaja hingga dewasa awal. Di sini biasanya individu bertindak sesuai dengan harapan orang lain dan mencari persetujuan dari kelompok sosialnya. Moralitas didasarkan pada loyalitas, hubungan, dan menjaga keharmonisan. Contohnya, pada seorang remaja mematuhi aturan sekolah dan bertingkah laku baik untuk mendapatkan persetujuan dan diterima oleh teman-temannya. Tahap yang keempat, orientasi hukum dan ketertiban yang terjadi pada usia dewasa awal hingga seterusnya. Pada tahap ini, individu menekankan pentingnya menjaga ketertiban sosial dan mematuhi hukum. Moralitas didasarkan pada aturan dan ketertiban dalam masyarakat. Contohnya, pada seseorang mematuhi peraturan lalu lintas karena percaya bahwa aturan tersebut penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan. Selanjutnya, pada tingkatan yang ketiga ada posko-konvensional. Pada tingkat ini, moralitas didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal dan hak asasi manusia yang melampaui aturan dan norma sosial. Tahap yang kelima ada orientasi kontrak sosial yang terjadi pada usia dewasa. Di sini, individu mulai melihat aturan sebagai kontrak sosial yang dibuat untuk kebaikan bersama. Mereka terbuka untuk mengubah aturan jika tidak lagi sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi. Contohnya, pada seseorang yang mendukung perubahan hukum yang diskriminatif karena percaya bahwa semua orang harus memiliki hak yang sama. Selanjutnya, dengan tahap yang keenam adalah prinsip etika universal yang terjadi pada seseorang dewasa yang biasanya jarang dicapai oleh sebagian besar orang. Individu mengembangkan prinsip moral yang didasarkan pada nilai-nilai etika universal seperti keadilan dan hak asasi manusia yang melampaui aturan dan hukum spesifik. Contohnya, pada seorang menantang kebijakan pemerintah yang tidak adil, bahkan jika tindakan itu bertentangan dengan hukum karena percaya pada prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan martabat manusia. Teori perkembangan moral oleh Kohlberg menunjukkan bagaimana pemahaman individu tentang moralitas berkembang dari tahap awal yang berfokus pada kepatuhan terhadap otoritas dan kepentingan pribadi, menuju tahap yang lebih tinggi di mana moralitas didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal dan hak asasi manusia. Perkembangan moral ini berlangsung melalui interaksi sosial, refleksi pribadi, dan pengalaman hidup yang membantu individu mengembangkan pemahaman yang lebih matang dan kompleks tentang apa yang benar dan salah. Kesimpulan dari perkembangan moral menurut Piaget dan Kohlberg menunjukkan tahapan-tahapan yang dipengaruhi oleh perkembangan kognitif dan interaksi sosial. Piaget menekankan transisi anak-anak dari moralitas heteronom atau aturan yang diatur oleh otoritas eksternal ke otonom atau aturan sebagai kesepakatan sosial yang bisa diubah. Kohlberg mengidentifikasikan 3 tingkatan moral, yaitu pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Kedua teori menekankan peran penting pengalaman sosial dalam membentuk pemahaman moral individu yang meliputi nilai-nilai seperti keadilan dan